Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Suwardi Somomulyono sebagai Managing Partner dari SSA Advocate di Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mengutarakan tentang status seorang menjadi saksi sampai menjadi tersangka. Maksudnya seperti ini. Jadi siapapun saudara, apabila misalnya mendapat panggilan dari KPK sebagai saksi begitu ya, itu tentu jangan menganggap remeh posisi saksi itu. Karena saksi itu suatu saat kalau kita tidak hati-hati bisa saja secara hukum berubah menjadi tersangka. Untuk itu dari periode panggilan sebagai saksi, apalagi periode panggilan awal, itu sebaiknya saudara segera minta bantuan penasihat hukum yang memang memiliki kapasitas dan kualitas dalam bidang hukum pidana. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu sebagai kuasa hukum yang sudah mendalami persoalan-persoalan pidana, khususnya perkara korupsi atau white collar crime, yang perlu dipersiapkan ketika seseorang itu menjadi saksi, pertama, mempelajari, menguji, mengkaji soal pertama pasal yang disampaikan oleh penyidik di dalam surat panggilan itu. Pasti di dalam surat panggilan itu tertulis menjadi saksi atas tersangka siapa begitu ya. Pasti juga disebut di situ terkait dengan pasal berapa begitu. Nah, terkait dengan pasal berapa itu maksud saya, itu segera menghubungi advokat, kemudian di situ akan dilakukan analisa, pengujian, dikaitkan di dalam pasal itu kan selalu ada unsur-unsurnya. Karena misalnya katakanlah di situ pasalnya mengenai gratifikasi ya. Nah itu kan ada berapa unsur. Misalnya ada 3 unsur atau 4 unsur. Nah unsur-unsur itu harus kita kaitkan dengan peristiwa pidananya. Apa sebenarnya kaitannya dengan saudara sebagai saksi yang dipanggil tadi. Apabila saudara dipanggil kemudian tidak meminta konsultasi hukum dulu, tentu yang kita khawatirkan karena kemungkinan bukan kesalahan penyidik ataupun KPK, ada kemungkinan juga karena kesalahan kita sendiri keliru dalam memberikan suatu keterangan sebagai saksi itu tadi. Nah, di dalam kekeliruan memberikan keterangan sebagai saksi itu, atau ketidakhati-hatian atau ketidaktahuan saudara, nah disitulah persoalan mulai muncul. Kemudian barangkali penyidik mulai menemukan ada minimal 2 barang bukti menurut hukum acara pidana, saudara sudah dinyatakan sebagai tersangka di situ. Oleh karena itu, saudara sebagai saksi jangan meremehkan, tapi sebaiknya segera konsultasi dengan konsultan hukum yang handal agar supaya nanti betul-betul bisa diluruskan. Karena fungsi penegak hukum satu di antara advokat itu kan bukan merusak cara kerja penyidik ya, tapi membantu penyidik dalam rangka membuat suatu sinkronisasi atas pasal-pasal yang didakwakan itu. Sehingga di situ kalau saudara misalnya memang betul-betul saksi, ya sudah saksi saja. Insya Allah dengan cara-cara itu saudara akan terhindar untuk menjadi tersangka berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.